Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu asas-asas pendidikan dan contoh apa aja sih asas-asas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Asas-asas pendidikan merupakan dasar atau tumpuan berpikir yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan. Di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional yang bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Adapun tiga dari asas yang diuraikan secara detail, yaitu yang pertama ada asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama yaitu ada asas dari Tuturi Handayani, yaitu merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang merupakan perintis kemerdekaan dan pendidikan yang berperan besar dalam sejarah pendidikan Indonesia. Tuturi Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, pendidikan akan membantunya. Selanjutnya yaitu ada asas belajar sepanjang hayat, merupakan salah satu asas pendidikan yang menjadi dasar acuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Asas ini mengacu pada konsep pendidikan yang berlangsung selama hidup seorang individu, mulai dari masa anak kecil hingga usia lanjutan. Asas ini menerangkan bahwa pendidikan tidak selesai setelah berakhirnya masa sekolah, melainkan harus terus berlangsung selama hidup. Untuk konsep dasar atau konsep asas belajar sepanjang hayat ini terdiri tiga istilah pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan sepanjang hayat, yaitu yang pertama ada hidup, merupakan pendidikan sepanjang hayat menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar selama hidup. Lalu yang kedua ada seumur hidup. Pendidikan sepanjang hayat merupakan proses yang berlangsung secara lama selama hidup, terutama pada masa anak muda dan masa dewasa. Lalu yang terakhir ada pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat mencakup pola-pola pendidikan formal maupun informal, baik kegiatan belajar terencana maupun tidak terencana. Asas belajar sepanjang hayat juga memiliki tujuannya, yaitu menghasilkan manusia dan masyarakat yang baru. Seperti pendidikan sepanjang hayat berusaha untuk menghasilkan masyarakat baru yang memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk menghadapi masa yang akan datang maupun masa depan. Dan yang terakhir yaitu ada asas kemandirian dalam belajar, merupakan asas pendidikan yang mengacu pada aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan dan tanggung jawab siswa itu sendiri. Ini berarti bahwa siswa diharapkan mampu mandiri dalam belajar dan memiliki pengaruh dalam proses belajar. Asas ini dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional, baik masa kini maupun di masa yang akan datang. Asas kemandirian dalam belajar bertolak dari asumsi kemampuan siswa untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru dapat mengembangkan kemandirian dalam belajar siswa dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk ulur tangan apabila diperlukan. Implementasi dari asas kemandirian dalam belajar merupakan suatu wujud manifestasi asas kemandirian dalam belajar yang bukan hanya dalam teori tetapi juga praktis. Asas ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan siswa yang mampu mandiri dalam belajar dan memiliki tanggung jawab sendiri dalam hal pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.